Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita di pelosok pedalaman yang ada di wilayah Mojokerto, di mana kita mengunjungi sebuah kampung yang kekurangan laki-laki. Memang cukup unik ya, dan jarang-jarang ada ya sebuah kampung yang penduduknya 90% wanita, sehingga kampung ini emang benar-benar kekurangan laki-laki. Jalan menuju kampung ini cukup lenggang dan sepi, jarang ada yang berlalu lalang melewati jalan ini. Padahal jalan ini adalah jalan satu-satunya menuju kampung yang kekurangan laki-laki. Sedangkan orang laki-laki yang sering lewat di sini adalah orang dari penduduk kampung sebelah yang memiliki kebun atau ladang di daerah sini. Namun yang asli penduduk kampung ini jarang. Kampung ini berada di sebuah lembah dari Gunung Arjuna, dan letaknya pun cukup terpencil dan paling pelosok di wilayah Mojokerto. Kampung ini cukup jauh dari pusat kota Mojokerto maupun pusat perbelanjaan atau pasar, serta pusat kesehatan pun juga jauh alias puskesmas. Meski penduduknya wanita, namun gaya hidup mereka cukup sederhana, tidak mengikuti tren atau gaya sosialita, sehingga walaupun tampak sederhana, wanita-wanita di sini cukup kaya dan banyak duitnya dalam tabungan mereka. Sehingga mbak-mbak cantik yang biasanya naik Revo alias Mbak Mekar atau Syariah itu nggak mau bila cari nasabah di kampung ini, karena penduduk atau penghasilan per kapita penduduk sini cukuplah lebih. Apalagi ada abang-abang plecit atau abang-abang koperasi juga tidak mau menginjakkan kaki di kampung ini. Laki-laki yang dapat jodoh di sini merupakan sebuah anugerah dan keberuntungan, karena mereka ibarat menjadi raja di kampung yang penduduknya wanita-wanita cantik di sini. Setelah sekian lama di penghujung jalan ini, ternyata kita sudah sampai di gapura pintu masuk menuju kampung yang penduduknya mayoritas wanita-wanita, dan kampung ini namanya Kampung Jembul. Kita berhenti sejenak sekalian melihat pemandangan yang ada di sekitar sini, sekalian sambil meluruskan punggung serta mengendorkan urat-urat bokong yang capek naik kendaraan. Walaupun sudah sampai di gapura pintu masuk, kita masih belum menjumpai atau menemui penduduk yang katanya wanita-wanita cantik. Ternyata benar, Kampung Jembul ini berada di lembah Gunung Arjuna. Sedangkan kita tadi dari gapura
ini langsung menuju ke puncak ujung desa dan melihat sebuah perkampungan kecil yang paling pelosok dan paling pedalaman di wilayah Mojokerto. Kampung ini cukup viral dahulu sebelum adanya COVID-19 menyerang Indonesia, karena di kampung ini terdapat sebuah wahana wisata alam yang cukup terkenal kala itu, namun tutup karena adanya COVID. Untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa kampung ini penduduknya mayoritas wanita-wanita cantik, maka kita akan keliling-keliling dahulu. Desa ini juga tempat persembunyian ratu dan selir-selir dari raja-raja Majapahit kala itu. Nah, kita berhenti sejenak untuk melihat suasana pemandangan kampung terpencil di wilayah Mojokerto yang kecamatan Ikut Jatirejo, di bawah Gunung Arjuna, kawasan pegunungan Anjasmara. Di sini ada kampung terpencil. Nah, dulu di sana itu hutannya cukup lebat ya, namun kok sekarang banyak yang ditebangi. Nah, alam di sini mulai rusak ya, hutan-hutan ditebangi. Dan di sebelah sini dulunya cukup ramai karena banyak sekali wisata. Nah, di sini tempat wisata yang terbengkalai. Nah, kampung terpencil ini hanya beberapa rumah ya, nggak lebih dari 200 rumah. Nah, medannya cukup berat ya, medannya cukup berat. Dan di sini juga konon kampung ini adalah pelarian dari Majapahit, bahkan dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Makanya di sini itu kampung di sini itu minim laki-laki. Penduduknya ini jarang ada laki-lakinya. Nah, kampung terpencil sudah mulai banyak rumah-rumah permanen ya di sini ya. Dulu masih menggunakan papan ya. Salah satunya nanti kita ke sana yang masih orisinil. Rumah-rumah adat ya warga sini yang masih orisinil ada di sebelah sana. Nanti kita lihat-lihat ya. Nah, kita ini menganu kampung yang ini wisata yang terbengkalai. Nah, apa? Desa Jembul ini Mas. Kecamatan Jatirejo. Jatirejo Mas ya? Iya, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu Mas. Wisata itu terbengkalai itu. Iya, itu Mas. Ada wisata ya. Oh, gara-gara COVID akhirnya tutup. Oh, itu Mas ya? Iya, sempat ramai ini dan sempat viral di media sosial. Ya, terutama Facebook sama Instagram waktu itu ya. Sangat luar biasa ya. Terus sebelum COVID ramai. Nah, itu sobat ya. Di depan saya itu ada sebuah wisata. Ya. Yang sudah lama terbengkalai ya. Mendung sekali. Itu kayak semacam naga Mas ya itu ya Mas ya. Oh iya, naga Mas. Naga itu ya. Terlihat kepalanya saja. Kepalanya saja dan anu badannya Mas ya. Iya. Tuh. Nah, ini sobat ya. Kampung
Nah, kita lanjut ke rumah-rumah tradisional milik warga sini ya, yang masih orisinil. Nah. Bu, mau tanya Bu, kampung ini namanya kampung apa Bu? Jembul. Jumbul. Jembul apa Jumbul? Jembul. Jembul. Apa benar lokasinya ini di tengah hutan, di antara pegunungan ya? Nggih. Terpencil ya Bu ya? Nggih. Ada berapa rumah di sini? Piro wi? Hampir 100 Mas. Hampir 100. Berarti nggak sampai 100 ya? Hampir 100. Nggih. Masuk kawasan mana ini Bu? Jatirejo. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nggih. Untuk kakaknya berapa jiwa Bu di sini? Piro wi? Angka sekitar hampir 200 ya. Hampir 200 kakak. Oke. Terus rumahnya juga nggak sampai 100 ya Mas? Nah. Kakaknya beneran tadi 80 pinten 80. Nah, matur suwun Bu, informasi ini tentang kampung niki yang benar-benar di tengah hutan ya, pelosok gunung yang ada di Mojokerto. Oh nggih, harapane jenengan kangge pemerintah dos pundi Bu? Ya apa wi? Harapannya karo iki Mas. Mungkin air bersih atau pupuk atau gimana, listrik atau gimana? Air bersih sudah ada. Utama pupuk Terutama pupuk. Pupuk. Nggih. Ya. Hampir rata-rata staf desa yang terpencil-pencil yang kita temui kendala pertama adalah pupuk. Karena mayoritas penduduknya komoditasnya adalah pertanian. Ya. Matur suwun, semoga sukses Bu. Nah, inilah kondisi rumah penduduk yang ada di kampung terpencil Desa Jumbul, Kabupaten Jumbul. Ya, Jembul ya, Jembul. Jembul yang ada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan rumah-rumah tradisional khas penduduk sini yang masih orisinil ya seperti ini, terbuat dari papan kayu serta masih beralas tanah. Nah, mengingatkan kita pada tahun era 80-an 90-an nggih. Tahun segitu umumnya rumah-rumah di sini banyak yang seperti ini ya. Nah, tahun 80 masih kayu semua. oh, tahun 80 masih kayu semua. Kayu semua. Dinding dari bambu. Dinding dari bambu. Atap dari bambu juga. Atap dari bambu. Iya. Oh, apa namanya itu? Pelompong. Pelumpung. Kelakah. Bambu bulat, Iya. Jadi dua semua. Oh, gitu. Jadi Di sini nggak ada satu-satu apa yang masih tersisa seperti itu, nggak ada ya Pak ya? nggak ada habis. Sudah habis ya? Saya suruh jual semua. Sudah modernisasi ya? Nah, ini penjelasan dari Bapak Sinten? Sunardi. Bapak Sunardi, warga sini, tentang masa lalu di era 80-an yang penduduk di sini rumah-rumahnya banyak yang bambu dan kayu. Bahkan atapnya dari bambu yang dibelah jadi dua. Kalau di tempat saya itu pakai ini Pak, wedik. Kok wedik apa? Yang dari alang-alang itu loh. Itu namanya welit. Oh ya, weling. Welit. Kok weling. Ya, namanya welit. Berarti di sini nggak pakai welit ya? Sebagian aja. Sebagian welit, sebagian dari bambu itu ya. Dari alang-alang. Kalau di bawah kan sebagian itu kan dari daun tebu. Iya. Kalau di sini dari alang-alang. Dari alang-alang ya. Jadi ada yang atapnya alang-alang, dijadikan kulit tadi. Ada yang kebanyakan yang pakai atap bambu. Oh, apa nggak bocor itu Pak? Enggak lah, seperti itu loh, seperti atap asbes itu loh. Oh iya iya. Jadi, Lekuk-lekuannya itu ya. Yang rumah itu dua, yang murid satu. Ya. Nah,
Sungguh tradisional, berbeda sama yang di tempat kita ya, menggunakan welit dari daun tebu. Tapi dulunya alang-alang. Alang-alang ya. Nah, Dinding dari bambu. rumah di sini juga berbentuk terasering ya. Ada yang berada di di atas, di tengah, di bawah yang mirip tangga. Nah, monggo Pak nggih, matur suwun. Nah, karena di kawasan pegunungan, gunung napa niki Pak? Gunung napa? Kalau gunung Arjuna tak ini. Oh, di kawasan Gunung Arjuno. Nah,